Shalom, jumpa lagi dengan saya Valua Gurusya TV. Kali ini kita akan bicara tentang kisah Yosia yang melakukan pembaharuan atau reformasi di kerajaan Yehuda ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan memerintah kerajaan itu di usia yang sangat muda. Dan bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, khususnya dalam memperingati reformasi pada hari Minggu 1 November 2020 ini, terambil dari Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Cukup panjang ya. Dan seperti apa yang saya sarankan di wall Facebook saya, bahwa Bapak Ibu sekalian yang ingin mendengarkan video ini semestinya sudah membaca dengan teliti 2 Raja-Raja mulai dari pasal 21 minimal ya sampai pasal 23 ini, dan demikian pula dengan ayat-ayat yang sejajar, yaitu kita melihat di 2 Tawarikh pasal 33 sampai dengan pasal 35. Sehingga kalau sekiranya kita sudah melakukan pembacaan terhadap teks-teks itu, maka penjelasan ini lebih gampang untuk diterima. Dan saya memohon bantuan bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan video ini, tolong bagikan channel ini atau video ini kepada banyak orang, biarlah lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari berita yang disampaikan melalui video-video yang tertera di dalam channel Valua Gurusya TV ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perlu membaca lagi 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14 itu. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah membacanya dengan sebaik mungkin. Nah, kita langsung saja dalam pokok pembahasan kita. Yosia diangkat menjadi raja oleh rakyat itu di usia yang sangat muda, yaitu umur 8 tahun. Nah, kita tahu dalam cerita itu bahwa dia punya kakek bernama Manasye. Dan catatan Alkitab mengatakan bahwa Manasye seorang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan, dengan dia mendirikan segala fasilitas-fasilitas untuk meninggalkan Tuhan Allah Israel yang benar, dan mereka justru mengarahkan pengharapan mereka kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa asing atau dewa-dewa Kanaan. Dan saya mencatat beberapa di sini, ada dewa Baal, ada dewa Asyera, ya. Baal dan Asyera itu ditengarai sebagai suami istri, ya. Dewa yang suami istri, yaitu dewa kesuburan. Dan juga ada dewa matahari, ada dewa bulan, ada rasi-rasi bintang, ada kepercayaan mereka tentang tentara langit. Dan yang lebih parahnya lagi, di dalam rumah Tuhan mereka justru membangun sebuah pelataran sebagai tempat pelaksanaan pelacuran bakti. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda ini, yaitu Manasye sebagai raja justru memimpin orang untuk melakukan apa yang bercela, apa yang najis, apa yang hina, apa yang kotor, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan tentunya kita bisa menggambarkan di dalam pikiran kita, mencoba memikirkan di dalam hati kita bahwa situasi bangsa itu sudah sangat-sangat terpuruk, baik secara moral, secara spiritual, dan secara sosial. Mereka di dalam kehancuran moral, mereka di dalam keterikatan dengan ilah-ilah yang banyak itu di tanah Kanaan, dan tentunya mereka sangat jauh dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang bagi Yosia untuk menghadapi situasi seperti itu, apalagi itu sudah bertahun-tahun. Nah, ditambah lagi dengan sikap papanya, ya, kakeknya Manasye itu diganti oleh papanya bernama Amon. Dan kita melihat informasi dari Alkitab bahwa Amon justru lebih jahat lagi, ya, dia lebih jahat lagi, sehingga Allah begitu benci dan tidak berkenan dengan kehidupan orang-orang Yahudi pada umumnya, dan terlebih-lebih kepada Raja Amon yang memang memimpin bangsa itu untuk berlaku curang
berlaku tidak setia kepada Tuhan, dan mereka justru berharap kepada ilah-ilah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, maka di dalam cerita itu orang-orang dekat di dalam istana itu mencoba memberontak dan mereka berhasil membunuh Raja Amon. Tetapi rakyat dengan sigap segera bertindak, menghajar dan membunuh para pemberontak itu. Dan akhirnya rakyat sepakat bahwa yang menjadi pimpinan yang akan meneruskan tampuk pemerintahan di kerajaan Yehuda itu adalah Yosia, anak daripada Raja Amon yang baru saja dibunuh oleh orang-orang dekatnya. Nah, tampillah Yosia ke permukaan sebagai anak-anak yang masih belia memimpin sebuah negara yang adalah negara atau kerajaan yang seharusnya tunduk kepada Allah, tetapi di dalam situasi seperti itu atau di zaman itu adalah mereka sudah terbiasa dengan cara hidup yang terus melawan Tuhan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Manase maupun juga oleh Amon sebagai papa daripada Yosia. Tetapi puji Tuhan bahwa anugerah Tuhan bagi Yosia sungguh melimpah, dan sesuai dengan namanya itu punya arti Allah menopang. Jadi di sini kita melihat bahwa Yosia memang di dalam dia diperkenan oleh Allah memimpin Yehuda, dia benar-benar ditopang oleh Allah. Bahkan kita membaca nanti di dalam pasal 23 itu di ayat 25, di situ tercatat bahwa tidak ada raja di Yehuda yang seperti Yosia sebelum dia tampil menjadi raja, dan demikian pula bahwa tidak ada raja sesudahnya yang persis sama seperti Yosia di dalam komitmennya untuk menghargai Tuhan dan di dalam komitmennya untuk membawa orang-orang Yehuda itu untuk takluk dan taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia diangkat di usia 8 tahun. Lalu catatan Alkitab memberikan informasi kepada kita Bapak Ibu bahwa baru nanti di usia 16 tahun. Jadi tahun ke-8 daripada pemerintahannya, ya. Tahun ke-8 berarti tahun ke-8 ditambah dengan 8 tahun usianya ketika dia diangkat menjadi raja, berarti di usia 16 tahun di situ dicatat oleh Alkitab bahwa dia mulai mencari Tuhan. Jadi di usia yang sangat remaja, masih remaja, di usia yang dikatakan tadi oleh catatan Alkitab adalah 16 tahun. 8 tahun setelah dia diangkat menjadi raja, dia mulai belajar tentang Tuhan. Jadi dia punya waktu sekitar 8 tahun Bapak Ibu mencoba meneliti, mencoba mencermati apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia memikirkan satu solusi ataupun pikiran yang baru bagaimana supaya bangsa ini boleh kembali kepada Allah. Maka satu-satunya jalan, satu-satunya solusi, satu-satunya buah pikiran yang dia bisa dapatkan untuk membekali dia di dalam mengambil keputusan kelak, yaitu dia harus belajar tentang kebenaran. Dan di situ tadi dikatakan bahwa di tahun ke-8 pemerintahannya dia memutuskan untuk mulai mencari Tuhan di dalam dia menjalani pemerintahan di Yehuda. Nah, dia butuh 4 tahun. Bayangkan ya, di usia 16 tahun dia mulai belajar kebenaran, belajar kitab suci, belajar kebenaran tentang firman Tuhan. Dan dia membutuhkan waktu selama 4 tahun. Jadi di usianya yang ke-20 tahun ya, Alkitab mengatakan bahwa tahun ke-12, berarti 12 ditambah 8 artinya 20. Jadi usia 20 tahun ya, setelah dia belajar selama 4 tahun, di situ dikatakan bahwa dia mulai menghancurkan Baal dan Asyera itu. Semua fasilitas-fasilitas yang menunjang peribadatan kepada Baal, kepada ilah-ilah waktu itu dihancurkan oleh Yosia. Ya, dengan semangat reformasi dia melakukan pembaharuan, dan segala apa yang ada baik di dalam rumah Tuhan maupun di tempat-tempat bukit pengorbanan
Yosia melakukan sebuah tindakan yang benar-benar sangat berani. Dia menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan itu, bahkan tidak hanya di wilayah Yehuda, Bapak Ibu. Kita tahu nanti di dalam ceritanya itu dia justru pergi ke Betel, pergi ke daerah Samaria. Nah, kita tahu seperti video saya di minggu lalu, saya sudah katakan bahwa waktu itu sudah terjadi perpecahan kerajaan ya. Jadi sebenarnya itu bukan wilayahnya dia, ya. Dia di Yehuda, di kerajaan selatan, tapi dia berani melakukan pembaharuan, menghancurkan semua tempat-tempat pengorbanan atau tempat-tempat peribadatan kepada dewa-dewa asing itu di daerah Samaria. Jadi dia sangat berani dan dia sungguh-sungguh komitmen untuk membawa banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Raja Yosia atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, atas pertolongan Tuhan, atas topangan dari Tuhan. Jadi sini kita tahu, kita belajar dari sini Bapak Ibu bahwa orang kalau mau dipakai oleh Tuhan tidak secara tiba-tiba, ya, tidak secara langsung, tidak secara mendadak Bapak Ibu. Dia butuh persiapan yang matang. Meskipun dia masih muda ketika dia diangkat menjadi raja oleh rakyat di usia yang 8 tahun, tetapi dia mengalami proses pembentukan. Ya, setelah dia menjalani pemerintahan itu dengan usia 16 tahun atau 8 tahun dia menjalani pemerintahan, dan mungkin dia belajar sana sini, mengamati apa yang ada di sekitarnya, dan dia mengambil keputusan bahwa saya mau melakukan sebuah pembaharuan bagi bangsa ini dan tidak ada jalan lain. Saya harus belajar tentang kebenaran, saya harus mencari Tuhan, saya harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Dan dia lakukan itu dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Dia belajar selama 4 tahun. Ya, jadi aneh sekali kalau kita dapatkan hari ini ada orang-orang yang hanya belajar selama 3 bulan, belajar 6 bulan tentang Alkitab, dan mereka berani tampil di mimbar untuk mengajar tentang kebenaran Allah. Ya, ingat ya, orang-orang dalam perjanjian lama bahkan sampai dalam perjanjian baru itu mereka tidak tiba-tiba menjadi pengajar, mereka tidak tiba-tiba menjadi seorang yang berkhotbah, mereka tidak secara mendadak tiba-tiba menjadi pelayan Tuhan. Mereka melalui proses Bapak Ibu. Ya, bahkan Musa itu sebelum melayani Tuhan, sebelum terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh, dia harus belajar selama 40 tahun di tanah Midian. Baru setelah itu, setelah dia diproses oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, baru dia bisa melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, Yosia ini juga, dia bergumul, dia belajar, dia sungguh-sungguh meneliti kebenaran Allah, dia sungguh-sungguh belajar dari Tuhan. Itu 4 tahun. Ya, 4 tahun. Makanya nanti kita melihat bahwa setelah dia memerintah selama 12 tahun, berarti di umur 20 tahun, barulah dia mulai bergerak untuk apa? Untuk melakukan perombakan atau untuk melakukan reformasi, untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda itu. Jadi dia butuh waktu mempersiapkan diri dengan baik-baik. Ya, saya bukan iri ya dengan orang-orang yang terlalu berani bicara, terlalu berani naik mimbar. Dan kita tahu mereka-mereka yang tidak belajar seringkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu seenak dengkulnya mereka. Ya, seenak udelnya mereka, tanpa tanggung jawab, tanpa analisa, tanpa belajar. Saya melihat beberapa di YouTube itu ada orang-orang terlalu berani tanpa penafsiran, tanpa harus membaca latar belakang, tanpa harus membaca buku. Tapi mereka dengan begitu percaya diri, ya, berbicara dari atas mimbar Bapak Ibu. Mereka hanya modal kepintaran, kefasihan berbicara. Dan anehnya juga masyarakat kita senang dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau dibumbui oleh hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang lucu-lucu. Ya.
Saya bukan iri dengan beberapa ya, saya lihat ada komedian naik mimbar, dan apa jadinya mimbar di tangan seorang komedian yang tidak pernah belajar tentang Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya? Ada satu saya lihat komika yang lucu-lucu itu. Nah, dia diberi mimbar, dia diberi panggung oleh gereja. Dan saya menonton videonya itu, aduh mengerikan ya. Kalau gereja atau mimbar itu dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Mereka tidak belajar apa-apa tentang Alkitab, tapi berani mengajar Alkitab. Itulah situasi kita, gereja kita saat ini ya. Ya? Dan saya tahu itu adalah gereja abal-abal. Gereja yang tidak betul-betul cinta akan firman. Mereka hanya memuaskan telinga mereka. Dan mereka sangat senang dengan kondisi itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita gereja-gereja, apalagi di zaman ini atau di saat ini kita memperingati reformasi ini, dan kita jangan lupa semboyan reformasi salah satunya adalah back to the Bible. Lalu bagaimana kita back to the Bible kalau misalnya isi mimbar itu khayalan, cerita omong kosong, cerita dongeng, cerita motivasi, cerita yang ya soal-soal remeh-temeh tentang kehidupan ini. Tapi kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh dengan apa yang Alkitab telah sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, saya mau tegaskan kepada kita ini bahwa Alkitab ini terlalu kaya. Alkitab kita punya kekayaan yang luar biasa. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Jadi Yosia ini belajar tentang Allah selama 4 tahun, baru dia bertindak setelah dia belajar dengan sungguh-sungguh itu. Di usia yang ke-20 tahun. Dia belajar di usia 16 tahun, dia mulai beraksi, dia mulai melakukan perombakan itu di usia 20 tahun. Ya. Jadi dia sungguh-sungguh membawa umat Tuhan itu untuk datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Yosia tidak hanya menghancurkan tiang-tiang pelataran atau tempat-tempat ibadah daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda kepada dewa-dewanya mereka. Ya, di cerita itu tadi kita katakan dia merobohkan semua tiang-tiang itu, dia bawa keluar Yerusalem, dibakar semua kayu-kayu itu dan semua tembok-temboknya itu. Ya, setelah dibakar, abunya itu dibuang ke dalam sungai Kidron. Ya, dan ada juga abu yang sudah diremukkan, ditumbuk-tumbuk oleh dia. Itu bentuk kemarahan Bapak Ibu. Dia marah sekali dengan semua aksesoris, fasilitas-fasilitas tentang penyembahan ilah-ilah itu. Dan di situ tadi dikatakan bahwa dia taburkan di atas kuburan-kuburan orang-orang rakyat jelata. Itu sebuah bentuk kemarahan yang luar biasa dari Yosia. Dia marah dengan kondisi bangsa itu. Dia marah dengan orang tuanya yang tidak takut akan Tuhan. Dia marah dengan nenek moyangnya, Manase, yang sudah memberikan landasan hal-hal yang menentang Tuhan itu dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada ilah-ilah itu. Yosia bertindak sangat berani dan dia melakukan hal-hal seperti itu di usia yang sangat muda. Ya, jadi kita tahu di sini bahwa dipakai oleh Tuhan itu bukan soal usia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan itu tidak didasari oleh usia. Ya, apakah dia sudah dewasa atau dia masih muda? Itu Alkitab, kisah Yosia ini memberikan gambaran kepada kita bahwa inilah kenyataannya. Tuhan bisa memakai siapapun, Tuhan bisa mengerjakan siapapun, tetapi dengan cara syarat harus belajar. Ya, jadi itu prinsipnya Bapak Ibu. Ya, kita melihat prinsip yang sangat hakiki di dalam bagian ini. Memang benar bahwa Allah memakai siapapun tanpa memandang usianya. Apakah dia sudah ubanan, apakah dia sudah tua, apakah dia sudah punya banyak pengalaman, atau dia masih muda. Ya,
Jadi landasan Allah di dalam memakai seorang bukan dilandasi oleh umur atau usia. Tapi prinsipnya apakah orang itu sudah menyediakan diri belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Para murid Yesus itu, 12 murid Yesus itu, bahkan Paulus juga mengalami hal yang sama. Ya, mereka selama 3,5 tahun belajar bersama dengan Kristus secara langsung. Barulah nanti mereka melayani. Paulus lebih parah lagi. Dia harus pergi dulu ke Arab. Di sana dia harus belajar dulu. Baru nanti melayani setelah beberapa tahun. Jadi tidak ada yang instan soal menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan. Anda harus lewati proses. Makanya hari ini ada sekolah-sekolah teologi yang tersedia untuk kita bisa belajar. Bapak Ibu yang ingin dipakai oleh Tuhan, belajarlah melalui lembaga-lembaga pendidikan yang formal seperti itu. Karena memang kita harus bertanggung jawab di dalam menganalisa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak hanya sesuka hati, tidak hanya mengandalkan kefasihan berbicara dengan cerita-cerita yang omong kosong, cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, cerita-cerita yang hanya bertujuan untuk menyenangkan telinga orang. Tapi sungguh-sungguh belajar dari kitab suci, dari Alkitab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yosia belajar tentang itu. Ya. Dan kita melihat di dalam bagian ini, Yosia ini memang kuat ya, melakukan semua pelayanan itu. Dia didukung oleh rakyat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita melihat hal itu di dalam pasal 23, 2 Raja-Raja pasal 23 ayatnya yang ketiga. Saya coba bacakan, di situ tadi dikatakan, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Yosia tidak berjalan sendiri. Yosia tidak akan pernah mampu sendiri, Bapak Ibu. Dia harus didukung oleh orang-orang yang cinta akan Tuhan juga. Dan dalam bagian itu ada orang-orang tertentu, ada rakyat yang ada di belakangnya yang mendukung semua tindakan-tindakan Yosia. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Setelah sekian tahun diajari oleh cara hidup yang menyeleweng dari Tuhan, tiba-tiba Yosia hadir dan mengatakan bahwa itu salah. Dan Yosia melakukan perombakan-perombakan. Dan itu tentunya apa yang dihancurkan oleh Yosia itu bukan biaya yang sedikit. Tiang-tiang itu, kayu-kayu itu pasti kayu-kayu yang mahal-mahal, yang punya harga. Tapi firman Tuhan katakan Yosia membakar semuanya itu, dijadikan abu, bahkan ditumbuk-tumbuk, dan dia menjatuhkan, menghanyutkan di sungai Kidron, dan juga menghamburkannya di atas kuburan-kuburan rakyat jelata. Itu sebuah komitmen atau sebuah kemarahan yang kudus. Ya, Yosia punya keberanian dan kemarahan yang kudus soal itu. Dia menghancurkan pelataran pelacuran bakti. Dan tentunya itu saya percaya tanpa roh Tuhan yang memberikan dia kekuatan, dia tidak akan pernah mampu, Bapak Ibu. Jadi dalam pelayanannya Yosia ini kita melihat ada campur tangan Tuhan yang hebat. Meskipun tidak tampak secara jelas, tapi kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang menggerakkan rakyat, atau juga yang menggerakkan Yosia, Yosia pasti tidak akan mampu melakukan semuanya itu dengan baik. Ya. Bahkan di tahun ke-18 pemerintahannya atau di usianya yang ke-26, barulah dia kembali
memulihkan apa yang sudah menjadi kebiasaan di Yehuda, mengingat perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah itu sudah sempat vakum beberapa tahun ya, selama pemerintahan kakeknya Manase dan selama pemerintahan papanya Amon. Itu peringatan-peringatan hari-hari besar bagi mereka, khususnya Paskah dalam bagian ini, sudah dilupakan. Ya, Yosia baru memulihkan itu di usianya yang ke 26 tahun atau setelah 18 tahun memerintah. Dibayangkan itu ya. Jadi Yosia juga kita melihat dalam bagian ini, dia juga bertahap melakukan semua perombakan-perombakan itu, tidak secara membabi buta dalam satu acara atau dalam satu hari, dalam satu momen dia melakukan pembaharuan itu. Tidak, ada prosesnya. Dia belajar selama 4 tahun, lalu dia mulai menghancurkan bukit-bukit pengorbanan atau tempat-tempat ibadah bagi Baal-Baal, dan dia baru menata kembali ibadah Israel setelah sekian tahun ya. Jadi ada waktu, ada proses yang harus kita jalani Bapak Ibu. Dari kisah Yosia ini kita belajar banyak hal. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam bagian itu tadi apa isi daripada perjanjian yang dikatakan oleh Yosia beserta rakyat kepada Tuhan setelah sekian tahun mereka menjauh dari Tuhan. Maka Yosia berjanji kepada Tuhan bahwa mereka mau untuk hidup di hadapan Tuhan dengan mengikuti Tuhan dan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini konsistennya dengan apa yang pernah Musa katakan di dalam Taurat, untuk setia kepada Tuhan ya harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segala kekuatan, segenap keberadaan kita, komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sebenarnya dalam pernyataan-pernyataan seperti itu Bapak Ibu, itu semacam komitmen hati untuk melawan politeisme yang sedang terjadi di sekitar bangsa Yehuda waktu itu. Ya. Jadi ada semacam konsistensi daripada Alkitab kita ini, khususnya dalam perjanjian lama, ketika mereka berbicara atau orang-orang Israel mengingat perkataan-perkataan semacam itu, bahwa mereka akan melakukan perintah-perintah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap segala kekuatan keberadaannya mereka, itu berkaitan dengan bagaimana komitmen mereka untuk betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan Allah Israel yang mereka percayai. Ya. Jadi di situ kita melihat ada komitmen yang real, komitmen yang sangat-sangat asli daripada Yosia ketika dia mengajak rakyat itu untuk mau kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yosia ini juga semestinya menjadi semacam panutan bagi setiap kita ya. Bahwa prinsipnya adalah Yosia tidak terlena dengan kedudukannya sebagai raja, dan dia tidak sibuk dengan segala kemewahan, segala fasilitas dan segala apa yang menjadi kedudukan ya di Israel, kerajaan Yehuda. Dia tidak memfokuskan diri dengan hal-hal yang lahiriah seperti itu. Tapi dia justru memikirkan bagaimana dalam tanda kutip nasib bangsa itu yang sudah jauh dari Tuhan. Dia justru memikirkan
bagaimana supaya bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan seperti yang saya singgung tadi bahwa di ayat 25 saya bacakan ya, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ya, nggak ada yang seperti dia, nggak ada yang sekomitmennya dia melakukan tindakan-tindakan yang membawa orang-orang Yehuda untuk kembali kepada Allah, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi itu sejarah mencatat seperti itu. Yosia ini memang sangat monumental, Yosia ini sangat fenomenal, Yosia ini sangat begitu menonjol, khususnya dalam tindakannya membawa kembali bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan semangat seperti Yosia ini. Meskipun dia tidak terlalu lama memerintah ya, dia hanya memerintah sampai masa 31 tahun. Kita nanti tahu ceritanya dia dibunuh ya oleh Necho, orang Mesir itu dalam peperangan. Ya, tapi yang menjadi perhatian kita, sekali lagi saya ingatkan bahwa soal lamanya kita melayani itu tidak menjadi persoalan yang terlalu serius itu. Ya. Yosia itu diberi kesempatan melayani 31 tahun ya. Jadi dia meninggal di usia yang 39 tahun. Ya, dia 8 tahun diangkat jadi raja, dia memerintah selama 31 tahun. Usia 39, masih muda. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Apa yang kita pelajari? Esensinya adalah bukan soal lama tidaknya kita di dunia ini. Mau lama ya puji Tuhan, ya. Mau panjang umur atau banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani ya puji Tuhan. Mau sedikit waktu juga ya puji Tuhan. Ya. Tapi yang penting di situ adalah bukan soal panjang pendeknya usia kita melayani Tuhan, tapi isinya. Ya. Dia melayani meskipun pendek, ya. Tapi dia sudah menggoreskan sesuatu yang memperkenan hati Tuhan selama dia memimpin. Itu yang kita harapkan. Jadi reformasi itu adalah kembali kepada Allah, soli Deo Gloria, mengembalikan kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang perlu kita pelajari dari catatan Alkitab kita. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Yosia tidak melakukan berdasarkan kemampuannya sendiri. Ada tangan Tuhan yang hebat yang menopang dia sampai dia bisa sukses. Dia bisa dicatat oleh Alkitab seperti ayat 25 tadi. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang sekomitmennya dia dalam membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Yosia itu mati dalam, ya boleh saya katakan dalam sukacita. Meskipun dia terbunuh oleh orang Mesir, tapi dia sudah menggoreskan sejarah hidupnya yang fenomenal di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Reformasi ini kali ini Bapak Ibu, mari kita cermati dengan sikap hati yang seperti itu juga. Kita harus mereformasi juga cara berpikirnya kita. Kita harus mereformasi juga iman kita. Harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sebaik mungkin.
Alkitab kita ini adalah sumber daripada kebenaran, sumber daripada kekuatan untuk melakukan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Yosia tidak terbawa arus, meskipun kakek dan ayahnya hidup di dalam kejahatan di hadapan Tuhan, tapi dia tetap memandang kepada Allah di usia yang sangat muda. Dan rakyat memang ditolong atau ditopang atau dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi sarana, menjadi alat di tangan Tuhan juga, rakyat yang terus berpihak kepadanya. Dan tentunya kuasa Allah Roh Kudus yang sebenarnya berperan di dalam kehidupan Yosia dalam melanjutkan atau melaksanakan segala tugas pelayanannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita juga untuk ambil bagian untuk menggoreskan sesuatu yang berkenan? Tidak usah seperti Yosia yang harus tercatat kisah hidupnya dalam Alkitab ini, tapi setidaknya di hati anak-anak kita, di hati keluarga kita, di hati saudara-saudara kita, tergores sebuah tindakan-tindakan yang mempengaruhi mereka untuk datang kepada Tuhan. Maukah saudara? Mari beri hati untuk menaklukkan diri kepada Tuhan. Amin.